Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan secara spesifik mengenai tugas 1 mata kuliah pendidikan agama. Kami dari program studi informatika dengan kelas IT 303. Namun sebelum memasuki materi, kita akan membahas mengenai sesi keempat, yaitu perbedaan akhlak, etika, dan moral itu sendiri, yang terdiri dari 4 anggota kelompok. Yang pertama ada Alfa Prima Galateo Kolbu, yang kedua ada Antonio Sigit Priharsanto, yang ketiga ada Julia Resi Irenova Yulistia, selaku saya pribadi sebagai moderator, dan terakhir ada Muhammad Yunus. Oke, kita akan membahas mengenai spesifik tentang perbedaan akhlak, etika, dan moral itu sendiri. Nah, selanjutnya akan dibahas oleh pembawa materi sendiri, yaitu Saudara Sigit. Ya, terima kasih moderator waktunya. Langsung ke materi. Apa itu akhlak, etika, dan moral? Next. Akhlak. Akhlak adalah tabiat atau sifat seseorang, yakni keadaan jiwa yang telah terlatih sehingga dalam jiwa tersebut benar-benar telah melekat sifat-sifat yang melahirkan perbuatan yang dengan mudah dan spontan tanpa dipikirkan dan diangan-angan lagi. Akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu bentuk jamak dari khuluq yang memiliki arti perangai, tingkah laku, atau tabiat. Menurut tiga pakar di bidang akhlak yaitu Ibnu Miskawai, Al-Ghazali, dan Ahmad Amin, menyatakan bahwa akhlak adalah perangai yang melekat pada diri seseorang yang dapat memunculkan perbuatan baik tanpa mempertimbangkan pemikiran terlebih dahulu. Ya, ini dari kiri ada Ahmad Amin, Al-Ghazali, dan Ibnu Miskawai. Beliau-beliau ini adalah pakar yang memiliki pemikiran atau memiliki gagasan bahwa akhlak adalah perangai yang melekat pada diri seseorang yang dapat memunculkan perbuatan baik tanpa mempertimbangkan pemikiran terlebih dahulu. Next. Secara umum, akhlak terbagi menjadi dua bagian, yaitu akhlak mamudah dan akhlak mazmumah. Akhlak mamudah merupakan sebab kebahagiaan dunia dan akhirat yang berfokus seperti beribadah kepada Allah, melaksanakan perintahnya, serta menjauhi segala larangannya. Contohnya adalah ikhlas, yaitu melakukan sesuatu dengan kebaikan yang murni dan amanah dapat dipercaya. Dan untuk akhlak mahmunah merupakan asal penderitaan baik di dunia maupun di akhirat yang berfokus pada ujub, riya, dengki, perbuatan kerusakan, serta sifat-sifat dan perilaku yang tidak terpuji. Next. Kemudian dari akhlak ada moral, yaitu standar perilaku yang memungkinkan setiap orang untuk dapat hidup secara kooperatif atau bekerja sama dalam suatu kelompok. Secara etimologi sendiri, moral berasal dari bahasa Latin, yaitu mos, atau jamaknya mores, yang artinya adalah kebiasaan atau adat. Ya, dalam bahasa Latin, mos atau mores sama artinya etos dalam bahasa Yunani. Kemudian dalam bahasa Indonesia sendiri, moral adalah aturan kesusilaan, istilah yang digunakan untuk menentukan sebuah batas dari sifat peran yang lain, kehendak, pendapat, atau batasan perbuatan yang secara layak dapat dikatakan benar, salah, maupun baik buruk. Next. Kemudian ada etika. Etika adalah konsep penilaian sifat kebenaran atau kebaikan dari tindakan sosial berdasarkan kepada tradisi yang dimiliki oleh individu maupun kelompok. Etika berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu ethos, yang secara umum artinya adalah kebiasaan atau kehendak baik yang bersifat tetap. Dalam falsafah, etika merupakan cara berpikir. Istilah ini digunakan dalam falsafah pertama kali oleh Aristoteles untuk menjelaskan tentang filsafat moral. Ruang lingkup etika meliputi analisis dan penerapan konsep mengenai kebenaran, kekeliruan, kebaikan, keburukan, dan tanggung jawab. Pengelompokan etika secara umum terdiri dari etika deskriptif, etika normatif, etika deontologi, dan etika teleologi.
Baik. Untuk pengelompokan etika yang tadi ada etika deskriptif, etika normatif, dan etika metaetika. Etika deskriptif adalah etika yang bersifat fakta dan apa adanya secara transparan dalam nilai dan perilaku manusia serta realita kebudayaan yang berkembang di masyarakat. Untuk etika normatif adalah tuntunan yang bertujuan agar manusia lebih terarah untuk lebih baik serta menghindarkan diri dari segala perbuatan buruk dengan kaidah atau norma yang telah disepakati di dalam masyarakat. Untuk etika, metaetika adalah seseorang atau kelompok yang dapat mengemukakan penilaian mengenai perilaku manusia. Kemudian sebagai alat kontrol bagi seseorang atau kelompok dalam melakukan sesuatu aktivitas. Etika metaetika adalah tuntunan agar bersikap sopan dan santun sehingga memberi dampak positif bagi masyarakat luas. Next. Nah, terima kasih untuk sesi pertama. Waktu kembalikan kepada moderator. Baik, untuk pemateri selanjutnya mengenai apa perbedaan akhlak, etika, dan moral yang akan dibawakan oleh pembawa materi selanjutnya, yaitu Saudara Yunus. Oke, baik moderator, terima kasih atas waktunya. Jadi di sini saya akan membahas apa sih perbedaan akhlak, etika, dan moral. Oke, di next. Moderator. Cek, cek. Ya, oke, terima kasih. Nah, perbedaan akhlak, etika, dan moral di sini kami sudah merangkum ada 3, yaitu akhlak itu sifatnya transcendental karena berasal dan bersumber dari Allah. Sementara etika dan moral sifatnya dinamis dan nisbi karena merupakan pemahaman dan pemaknaan manusia melalui elaborasi ijtihadnya. Selanjutnya, akhlak berupa perangai yang bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Etika lebih berbicara soal ilmu yang bersumber pada adat istiadat. Moral berupa nilai dan ketentuan baik buruk. Selanjutnya lagi, ada akhlak berupa pembawaan atas diri manusia yang menghasilkan tindakan yang berdasarkan kerohanian. Etika merupakan pengetahuan yang membahas tentang baik dan buruknya suatu tindakan berdasarkan akal dan hati nuraninya. Sementara moral merupakan tindakan manusia yang dilahirkan dari adat dan kebiasaan. Nah, dari 3 perbedaan ini dapat disimpulkan bahwasanya etika itu memiliki tolak ukur pada pikiran, akal, eh, akhlak, tolak ukurnya berasal dari Al-Quran dan Sunnah, sementara moral tolak ukurnya adalah norma yang hidup dalam masyarakat. Oke, bisa dilanjut. Nah, dasar utama manusia dalam akhlak, etika, dan moral. Menurut Imam Al-Ghazali, beliau mengisyaratkan bahwa indikator manusia berakhlak atau husnul al-khuluq merupakan tentramnya iman dalam hati. Nah, iman itu apa? Seperti yang kita ketahui bahwasanya iman itu adalah sebuah keyakinan kepada pencipta. Nah, adapun tanda-tanda orang yang beriman kepada penciptanya itu salah satunya khusyuk dalam ibadahnya, berpaling dari hal-hal yang tidak berguna, selalu kembali kepada Allah, selalu memuji dan mengagungkan Allah. Bisa di next. Nah, selanjutnya, pengaruh akhlak, etika, dan moral dalam kehidupan. Apa sih pengaruh akhlak, etika, dan moral dalam kehidupan? Kurangnya kesadaran akan akhlak, etika, dan moral dapat dilihat dari adanya berbagai penyimpangan sosial di masyarakat. Nah, saat ini kita sering melihat di media bahwa sering terjadi penyimpangan-penyimpangan sosial itu dikarenakan kurangnya perhatian terhadap akhlak, etika, dan moral dalam kehidupan. Selanjutnya,
budaya, akhlak, etika, dan moral dapat membentengi supaya tidak mudah terpengaruh dengan masuknya budaya barat secara bebas. Oke, lanjut. Oke, baik. Itu dari saya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih untuk pemaparan materinya. Jadi untuk pemaparan materi selanjutnya mengenai penerapan akhlak, etika dalam dan moral dalam kehidupan sehari-hari yang akan dibawakan oleh Saudara Alfa. Terima kasih. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk menyampaikan mengenai penerapan akhlak, etika, dan moral dalam kehidupan sehari-hari. Next, penerapan akhlak. Akhlak merupakan ilmu yang menentukan batas antara baik dan buruk. Terpuji atau tercela menyangkut perilaku manusia yang meliputi perkataan, pikiran, dan perbuatan manusia, lahir maupun batin. Contohnya dalam penerapan akhlak dalam kehidupan kita, akhlak kepada Allah, mentauhidkan Allah dan tidak syirik kepada Allah, beriman kepada Allah dan hanya menyembah Allah, tidak menduakan Allah. Contohnya kita menduakan Allah, kita menyembah selain kepadanya, misalnya kepada pohon, batu, ataupun berhala. Nah, kemudian berzikir kepada Allah, memohon ampunannya karena kita manusia pasti melakukan kesalahan. Kita manusia dikatakan makhluk yang sempurna, tapi kita tidak luput dari yang namanya salah. Karena kita makhluk yang sempurna, maka dari itu kita memiliki kesadaran untuk memperbaiki kesalahan yang pernah kita perbuat. Nah, dari situ kita memohon ampun kepadanya. Maka disitulah manusia dikatakan makhluk yang sempurna. Karena dia mampu untuk memperbaiki kesalahan yang pernah dia lakukan. Next. Nah, kepada manusia pun kita menerapkan akhlak terhadap sesama manusia. Seperti misalnya menjalin persaudaraan, saling tolong-menolong. Jika ada yang kesusahan, kita wajib membantu sebisa kita. Menepati janji merupakan sebagian dari iman. Next. Nah, dalam beretika pun kita menerapkannya dalam kehidupan kita. Misalnya seperti bergaul dengan orang lain. Nah, kita sebagai makhluk sosial, nggak mungkin kan kita nggak bergaul ya. Nah, contohnya kita eh, bergaul dengan orang lain, kita menerapkan etika-etika yang baik, seperti menghormati perasaan orang lain, memaafkan kekeliruan orang lain, dan sebagainya. Nah, di jalan pun kita memiliki etika, seperti berjalan dengan sikap wajar, membantu pengguna jalan lain. Nah, untuk makan dan minum pun kita memiliki etikanya juga, seperti tidak berlebihan dalam makan dan minum, berdoa sebelum dan sesudah makan. Dalam Islam kita juga punya etika, seperti ta'aruf, ta'awun, dan tafahum. Nah, dalam berbicara pun kita juga memiliki etika. Contohnya, tenang dalam berbicara dan tidak tergesa-gesa dalam menyampaikan sesuatu. Pembicaraan selalu di dalam hal yang baik. Next, penerapan moral. Prinsip hidup yang berkenan dengan benar dan salah, baik dan buruk. Kemudian kemampuan untuk memahami perbedaan mana yang benar dan yang salah. Ajaran atau gambaran tentang tingkah laku yang baik. Next. Ya, untuk kesimpulan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penyampaiannya. Jadi saat ini kita sudah berada di tahap akhir yaitu kesimpulan bahwasanya akhlak merupakan pembawaan atas diri manusia yang menghasilkan tindakan yang berdasarkan kerohanian. Kemudian untuk di etika sendiri juga merupakan pengetahuan yang membahas tentang baik buruknya suatu tindakan itu juga berasal dari akal dan hati nuraninya. Sedangkan moral merupakan tindakan manusia yang dilahirkan dari adat dan kebiasaan. Dari sini kita bisa melihat bahwa eh, anggota anggota kami juga telah menjelaskan secara spesifik mengenai perbedaan akhlak, etika, dan moral itu sendiri, baik secara jenisnya maupun memberikan penerapan-penerapan yang dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari ketiga esensi tersebut, yaitu akhlak, etika, dan moral, tersebut tidak lepas dari masalah kehidupan manusia itu sendiri.
Terlebih, bagaimana menghadapi perkembangan globalisasi yang pesat, namun disertai berbagai tantangan dalam melihat sikap masyarakat terhadap suatu persoalan yang dialami itu sendiri. Artinya, fungsi ketiganya itu akan terus melekat seiring perkembangan zaman yang terus maju, namun tidak meninggalkan nilai-nilai utama dalam menyikapi sebuah situasi yang bersifat fluktuatif dan juga mengimplementasikan ketiga esensi tersebut dalam peningkatan diri menjadikan sosok yang memiliki peradaban yang tinggi. Artinya kita di sini mengetahui bahwa akhlak, etika, dan moral ini sangat berperan besar dalam kehidupan manusia, baik jiwa dan raga itu sendiri. Nah, sejatinya pendidikan tersebut itu harus mampu mendidik agar terciptanya moral serta akhlak yang baik, agar terbentuknya generasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai dalam Pancasila serta juga agama. Demikian penyampaian dari kami, kelompok 5. Kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dan semoga pemateri yang kami bawakan dapat dipahami dengan baik dan dapat tersampaikan secara spesifik. Terima kasih.